Jumpa lagi trader semuanya, trader Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Moritz dari market. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sedikit, mereview sedikit market yang terjadi pada minggu lalu dan prediksi yang akan terjadi pada minggu depan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan hal tersebut sehingga trader bisa melihat keadaan yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Karena dalam berbicara tentang market, apalagi akhir-akhir ini, kita sudah bisa lihat bahwa market sangat volatilitasnya sangat tinggi, pergerakannya sangat tinggi karena disebabkan oleh banyak faktor, ya, faktor politik, faktor ekonomi, pertentangan antara dua gubernur sentral bank, ya. Ini yang mengakibatkan kenapa market yang terjadi ini sangat cepat pergerakannya. Oleh karena itu saya akan membawakan sedikit buat para trader supaya para trader bisa melihat apakah yang terjadi pada minggu ini, minggu kemarin dan minggu depan, ya, minggu depan. Nah, oke trader. Ini tanpa buang waktu yang lama lagi, saya akan coba memberikan sedikit analisa buat para trader semuanya. Saya coba langsung masuk dulu ke platform. Nah, ini dia. Trader, seperti biasa, Bapak Ibu, kita masuk dari platform dan kita selalu akan mulai dari euro, angkel saham dolar. Trader bisa lihat bagaimanakah pergerakan euro angkel saham dolar pada minggu kemarin. Sudah sangat jelas, saya mau bilang bahwa di euro angkel saham dolar pergerakannya ini sudah sangat jelas trader, bahwa euro angka saham dolar ini akan selalu menjadi pertanyaan saya, apakah minggu depan dia bisa sampai di 1.00 atau lebih kecil lagi dari 1.00. Ini pertanyaan sangat luar biasa karena di minggu kemarin kalau trader melihat, ya, trader melihat dari pergerakannya secara teknikal mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, pergerakannya itu sangat jauh menurun trader, dimulai dengan 1.04 dan diakhiri dengan 1.017. Sempat dia mendekat di 1.007. Ya, nilai yang paling sangat kritis yang sedang terjadi, ya, dan dia terjadi itu pada hari Jumat kemarin, pas di saat mau terjadi non farm, ya. Trader bisa lihat di sini. Nah, trader bisa lihat bagaimana pergerakan penurunannya yang begitu jauh trader, ya. Ya, sampai ke 1.00, ya, 007. Apakah dia bisa menembus 09, ya? Nah, ini dia. Ini yang harus jadi intinya sebenarnya, apakah bisa 1:1 antara euro angkel saham dolar, euro dengan dolar, ya. Nah, kita bisa lihat trader, kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut? Kita bisa lihat bahwa, ya, dolar ingin mencapai keseimbangan dengan euro, di mana dia ingin supaya 1:1. Namun kita bisa lihat bahwa kita semua tidak menyangka bahwa pergerakan dari euro angkel saham dolar ini menemukan titik terendah di 1.0071 pada hari Jumat kemarin, ya. Bayangkan 71 poin yang tersisa lagi menuju ke 1.000000, ya. Bayangkan masih ada 71 pip lagi, ya. Nah, ini mengulang hasil terendah di tahun 2002, ya. Kita bisa lihat di tahun 2002, ya, mungkin seperti kayak gini kali ya supaya kita bisa lihat, ya. Nah, ini mengulang, ini mengulang 2002 nih sekitaran sini, ya. Iya, 2002 di sini. Nah, ini dia. Nah, sini, ya. 2002. Oke. Nah, 2002-an di sini, ya, bulan Desember 2002-an. Dia mengulang cerita indah tahun 2002. Nah, ini dia sekitar bulan Desember, ya, bulan Desember tahun 2002, di mana nilai paling terendah itu di sekitaran 1.000 lebih, ya. Dia terendah kalau saya lihat di sini 2002 itu di sekitaran 09 malahan. 2002 di sini, ya, dia di sini 2002. Oke lah ini, ya. Nah, itu dia, ya. Nah,
Ini apakah dia bisa mengulang kisah tersebut, trader? Nah, ini yang ingin saya bilang buat para trader ya. Harap diperhatikan ya. Trader bisa lihat bahwa mata uang Amerika ini benar-benar dia menekan mata uang Eropa hampir bayangkan 400 poin. Semenjak dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 8 Juli. Yang perlu kita lihat bahwa nilai dari dolar, indeks dolar, dia benar-benar naik sebesar ya, tertinggi dalam 20 tahun terakhir dan mencapai ketinggian di sekitaran 107.77 ya, terjadi pada tanggal 8 kemarin, hari Jumat kemarin ya. Oleh karena itu kita bisa lihat kenapa seperti kayak gitu, karena alasan utamanya adalah dinamika terletak disebabkan oleh pengetatan kebijakan ya yang dilakukan oleh Central Bank Amerika. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Kita bisa lihat di sini trader bahwa The Fed, ketuanya, kepalanya Jerome Powell saat berpartisipasi dalam forum ECB kemarin ya, dia meyakinkan bahwa ekonomi Amerika itu berada posisi yang baik untuk mengatasi pengetatan aktif kebijakan moneter. Nah, ini dia. Akibat dari statement yang dilakukan itu ya, indeks harga saham Amerika tumbuh dengan sedikit menguat akibat kenaikan dolar ya. S&P 500 dia naik sebesar 7,5% ya. Ini harap dilihat oleh para trader semuanya. Selain itu trader, kalau kita lihat seperti yang telah saya bilang kemarin bahwa pergerakan antara euro angka saham dolar ini sebenarnya lebih banyak, yang paling utama dari kejadian penurunan yang sangat luar biasa ini ya trader ya, sebenarnya yang paling utama itu karena lebih banyak masalah geopolitik aja trader semuanya. Kita udah tahu bahwa inflasi terjadi di Amerika. Amerika menaikkan ya nilai bunganya ya, akhirnya kan harga dolar akan naik, tapi Eropa tidak siap dengan hal tersebut karena terjadi peperangan di Eropa, Rusia dengan Ukraina. Ini dia. Inilah yang menjadi faktor utama, penyebab utama kenapa euro angka saham dolar benar-benar jatuh bebas. Dia agak sedikit beda dengan pound sterling. Pound sterling agak sedikit beda. Saya udah bilang di pertemuan saya sebelumnya bahwa minggu yang lalu ada sedikit perbedaan antara euro dan pound sterling. Euro lebih banyak ke masalah geopolitik dan lain-lain ya, peperangan dan lain-lain, pengetatan dan lain-lain. Tapi kalau akhirnya euro benar-benar jatuh, beda dengan pound sterling. Pound sterling itu sebenarnya dia tidak dia kuat sebenarnya. Yang menjadi faktor utama adalah cuman masalah perpolitikan di dalam Inggris. Perdana Menteri Johnson. Akhirnya Perdana Menteri Johnson harus out juga ya. Nah, ini dia. Hanya masalah itu aja. Brexit, masalah lebih banyak ke dalam negeri yang membuat pergerakan dari pound sterling agak sedikit mengalami penekanan. Beda sama dengan euro. Euro benar-benar ditekan sampai jatuh ya. Mereka sangat tergantung dari apa yang terjadi di Rusia. Gasnya tergantung, semuanya tergantung. Inilah yang membuat resesi yang terjadi sehingga menjadi faktor utama mata uang euro angka saham dolar jatuh sampai di titik yang paling terendah 1.0017. Itu paling rendah trader, sangat rendah. Ya, sangat rendah. Ya. Bagaimanakah ya buat minggu depan? Nah, kalau untuk buat minggu depan trader, saya cuma mau memberikan sedikit masukan buat para trader. Bagaimanakah euro angka saham dolar minggu depan? Yang harus pertama trader kita lihat dulu adalah bagaimana news yang akan terjadi untuk minggu depan. Ya, kita lihat dulu pergerakan news yang akan terjadi untuk minggu depan seperti kayak gimana. Oke, kita lihat newsnya. Yang harus trader hati-hati nanti pada hari Selasa. Ya, kalau hari Senin mungkin bisa terjadi sedikit penguatan ya, karena tidak terlalu banyak pergerakan di sana. Tapi kalau hari Selasa trader bisa lihat nilai dari IHK euro dikeluarkan ya. Begitupun juga izin bangunan dikeluarkan. Nah, ini harap diperhatikan pada pukul 16 dan 19.30. Ya. Disambung lagi pada hari Rabu ya. Penjualan rumah lama.
Ini harap diperhatikan. Ya. Hari Kamis adalah hari yang sangat-sangat luar biasa di situ karena keputusan tingkat inflasi akan dikeluarkan, tingkat fasilitas simpanan akan dikeluarkan pada 19.15 dan indeks manufaktur The Fed. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Sorry. Minggu ini sorry trader, salah. Ini saya salah. Saya bisa bilang lagi buat para trader, sorry saya ulang lagi. Trader harus lihat untuk minggu depan, harap diperhatikan itu adalah nanti pada hari Selasa, ya, hari Selasa enggak, mulai dari hari Rabu. Trader lihat hari Rabu, nanti di sana ada IHK inti di sini, ya, mengukur inflasi. Trader bisa lihat di sini, ya. Hari Kamis, nah, pengangguran awal, ya. Pengangguran awal harus diperhatikan dan indeks harga produsen. Jadi yang sangat diperhatikan itu hari Rabu dan hari Kamis. Dan terakhir adalah hari Jumat, ya. Biasanya setelah non farm kita udah tahu arah pergerakan di mana, akan bisa terjadi koreksi. Oleh karena itu saya pikir bahwa nanti untuk pergerakan untuk minggu depan agak sedikit koreksi dan tidak tertutup kemungkinan untuk pergerakan minggu depan mata uang ini dia akan sedikit mengalami kenaikan dulu, setelah itu akan mengalami penurunan. Oleh karena itu kita coba sekarang masuk ke platform trader, kita masuk platform, kita lihat bagaimanakah pergerakan minggu depan. Nah, ini dia. Nah, kalau menurut analisa saya trader ya, apakah yang akan terjadi untuk minggu depan? Ya, kalau saya menurut analisa yang saya coba, ya, saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan mata uang euro angkel saham dolar ini dia permulaan minggu itu dia akan naik dulu sampai di sini. Ya. Dia agak sedikit mengalami kenaikan dulu. Setelah itu koreksi dan dia akan mengalami sedikit penurunan. Tapi secara garis besar, kalaupun dia mengalami kenaikan, menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level 1.04350. Dan setelah itu akan mengalami sedikit penurunan. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, ini harap diperhatikan. Ya, oleh karena itu menurut analisa saya dia akan mencoba. Untuk permulaan minggu dia akan mencoba agak sedikit mengalami kenaikan, setelah itu dia akan mengalami penurunan dengan tujuan maksimal yang paling tertinggi itu sampai di posisi atas ini, ya. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Tetap garis besar tendensinya akan terjadi pada minggu depan adalah masih sangat kuat tendensi untuk bearish. Trader. Kita lihat di sini tendensi bearish ini masih sangat kuat, ya. Kita lihat secara teknikal pun juga tendensi bearish ini untuk minggu ini masih sedikit kuat walaupun akan terjadi sedikit koreksi di sini. Tapi secara garis besar tendensinya ini masih tetap kuat untuk bearish, ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke, bagaimanakah untuk pound sterling angkel saham dolar? Nah, kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Seperti yang saya bilang di awal bahwa untuk pound sterling angkel saham dolar ini memang benar pound sterling angkel saham dolar itu dia agak sedikit mengalami penurunan, tapi dia tidak terjadi penurunan yang sangat dahsyat karena ya Inggris tidak terlalu terpengaruh dengan permasalahan yang terjadi peperangan di Rusia, ya, tidak terlalu tergantung dari Rusia, beda sama Eropa. Oleh karena itu dari awal saya sudah bilang bahwa secara garis besar Inggris ini cuman terpengaruh besar di sisi politiknya aja, itulah yang menjadi. Kita bisa lihat di sini bahwa tidak seperti euro yang runtuh, pound sterling berhasil bertahan di sekitaran level 1.2000, di mana dia mulai minggu perdagangan di 1.2095, dia sempat naik sedikit, kemudian dia turun ke 1.1875, ya. Dia turun ke 1.1875 daerah sini ya, 1.1875. Nah, ini dia. Nah, dia turun. Walaupun setelah itu dia agak sedikit mengalami kenaikan dan naik dan terakhir ditutup pada hari Jumat berada di posisi 1.20293.
Jadi awalnya dia dari 21, dia terakhir penutupannya di sekitar 20273. Ya, kita bisa lihat di situ ya. Faktor yang paling utama secara logis ya seperti yang kita lihat telah saya bilang bahwa lebih banyak ke permasalahan Brexit dan lebih banyak ke permasalahan dalam negara Inggris tersebut di mana terjadi pergantian Perdana Menteri yang terjadi ya. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa trader inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun ya sangat juga mempengaruhi ya, meskipun Inggris ini juga lebih sedikit tergantung dari pasokan minyak yang terjadi di Rusia yang saya udah bilang ya. Oleh karena itu harap diperhatikan ya. Para analis masih percaya bahwa 60% nanti dalam minggu ini, minggu depan ya, mulai hari Senin sampai hari Jumat masih terus mengalami sedikit penurunan ya, walaupun dia masih tetap ada keribonnya lagi. Oleh karena itu kita akan lihat langsung ke kalender ekonominya aja. Apa yang harus kita perhatikan untuk minggu depan? Trader harus perhatikan untuk minggu depan adalah siap-siap trader melihat nanti ya pada besok hari Senin ya pidato Gubernur Central Bank of England Mr. Bailey. Ada pukul 21.15. Harus diperhatikan. Kalau menurut saya kalau sampai pidato kayak gini tidak tutup kemungkinan agak sedikit mengalami penguatan terhadap pound sterling ya. Sampai itu juga trader nanti hari Rabu harus diperhatikan PDB. Ini sangat banyak ini ya. Ini biasanya setelah besok baru keluar beritanya ya. Nah, PDB harap diperhatikan hari Rabu ini hari panas banget nih. Karena berita yang terjadi sangat luar biasa pada pukul 13.00 jam 1 siang. Harap diperhatikan waktu pasar Eropa mulai dibuka ya. Harap diperhatikan oleh trader semuanya ya. Dan ya itu aja ya. Sampai hari Rabu harap diperhatikan jadi hari Senin. Dan hari Rabu adalah hari yang sangat benar-benar luar biasa dan harap diperhatikan. Nah, bagaimanakah pergerakan untuk minggu depan ya? Nah, kalau pergerakan minggu depan, kalau saya melihat trader semuanya ya, untuk pergerakan minggu depan seperti yang saya bilang bahwa awal minggu ini masih tidak tertutup kemungkinan pasangan ini dia akan sedikit mengalami kenaikan sampai ya kalau analisa saya dia akan mengalami kenaikan sampai di level sini 1.21050. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya masih bisa mengalami kenaikan sampai di level sini. Nah setelah itu setelah dia mengalami kenaikan di level situ menurut saya dia akan sedikit mengalami penurunan di situ. Jadi dia naik setelah itu dia akan turun. Dengan minimalnya itu kalau menurut saya dia akan sekitar daerah sini aja dia turun. Nah ini dia. Jadi range antara 1.21505 sampai 1.19139 adalah range dari pergerakan dari pound sterling angka saham dolar. Ini masih kuat ini trader. Kalau saya bilang ya dari secara teknikal ini dia masih punya kemampuan untuk agak sedikit naik. Oleh karena itu saya bilang bahwa dia masih bisa naik sampai 1.21505 ya. Dan setelah itu dia akan mengalami koreksi. Nah, kalau mengalami koreksi ya mungkin di pertengahan ini aja sih sebenarnya sih ya. Jadi dia akan bergerak di antara nilai sini aja. Ini harus diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke. Trader. Selanjutnya bagaimana ke gold? Nah, ini nih luar biasa. Gold kita tutup telinga, tutup mata. Gold jatuh bebas dari hari Jumat, hari Senin sampai kemarin. Dia sempat koreksi pada hari Kamis dan Jumat. Tapi tendensi yang terjadi dalam gold benar-benar jatuh bebas-bebasnya. Ya, jatuh bebas-bebasnya. Kalau saya lihat gold trader dan saya melihat dari pound dari dari indeks dolar, saya bisa bilang bahwa indeks dolar ini kemungkinan besar sudah waktunya akan turun ya. Sudah waktunya akan turun dan kemungkinan turunnya itu mungkin di 104. Itu artinya untuk minggu depan analisa saya gold akan berusaha naik sampai di level 1807. Ini dia. Ya. Jadi kalau menurut analisa saya ini adalah titik yang sudah paling terendah, dia tidak akan naik lagi. 1731 adalah nilai yang paling terendah, dia agak sedikit koreksi, setelah itu dia akan naik
sampai di level paling tertinggi 1808. Jadi tendensinya untuk minggu depan agak sedikit bullish ya. Dia memang akan tergantung dari pergerakan dari ini ya, mata uang indeks dolar. Dan kalau kita lihat indeks dolar pun juga, kalau menurut saya ini kan titik paling tertinggi ya. Menurut saya dia udah nggak naik lagi dia nih. Nah, di titik tertinggi, setelah ini dia akan mengalami penurunan sampai di level 104 ya. Sampai level 104 sini. Artinya korelasi terhadap emas, gold, dia akan mengalami kenaikan. Dan kenaikan itu sampai 1808, 1800 lah menurut saya ya. Tapi secara garis besar tendensi yang dilakukan ditunjukin oleh indikator RSI maupun stokastik, dia sudah jelas akan mengalami kenaikan bullish ya. Trader, bagaimana Bitcoin? Nah, untuk Bitcoin ini dari awal saya sudah bilang bahwa Bitcoin minggu kemarin saya bilang dari 18 sampai 22 dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Malahan minggu depan saya memprediksikan Bitcoin ini dia bisa turun. Kalau menurut saya Bitcoin ini untuk minggu depan trader dia akan turun, sudah saatnya dia akan jatuh sampai di 15.000. Saya memprediksikan malahan dia akan jatuh sampai 15.000. Tapi untuk minggu depan masih tetap still 18 sampai 20-an. 18 sampai 20-an. Hari ini Bitcoin udah sampai 20 ya, agak mengalami penurunan dan saya yakin sih dia akan sedikit koreksi mengalami penurunan ya. Bitcoin menurut saya dia akan bermain cuman di sekitaran antara 23, 24, 20-an ya. Sampai 18 adalah nilai yang paling terendah yang bisa dicapai oleh kita semuanya ya. Oke, trader semuanya. Selanjutnya trader, ini kita udah masuk di analisa kita ya. Dan saya melihat bahwa minggu ini tendensinya udah mulai pembalikan arah, akan segera naik ya. Beberapa aset akan segera naik ya. Yang tadinya bearish akan perlahan-lahan akan koreksi menjadi naik ya. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya trader, jangan lupa kita adalah market. Ada waktu dan kesempatan, silahkan mendaftar di akun Amarket. Ini adalah website kita. Kita punya 4 akun yang sangat luar biasa. Minimal deposit $10. Rasakan sensasi trading bersama Amarket ya. Oke, Bapak Ibu trader Indonesia yang ada di Indonesia, demikianlah review pasar kita minggu kemarin dan analisa kita untuk minggu depan. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk para trader semua ke depan. Dan saya percaya bahwa trader Indonesia, trader Amarket adalah trader yang sangat luar biasa. Saya akan mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.